Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. April Mop, sejarah pembantaian muslim oleh kafir penjajah. April Mop di barat dikenal dengan The April's Fool Day. Pada 1 April itu, orang boleh dan sah-sah saja menipu teman, orang tua, saudara, atau lainnya, dan sang target tidak boleh marah atau emosi ketika sadar bahwa dirinya telah menjadi sasaran April Mop. Biasanya sang target jika sudah sadar kena April Mop, maka dirinya juga akan tertawa atau minimal mengumpat sebal. Tentu saja bukan marah sungguhan dengan mengatakan April Mop. Namun banyak umat Islam yang ikut-ikutan merayakan April Mop ini dengan mengetahui bahwa April Mop atau The April's Fool Day berawal dari suatu episode sejarah muslim Spanyol di tahun 1487 Masehi atau bertepatan dengan 892 Hijriah. Saat itu terjadi pembantaian ribuan umat Islam di Granada, Spanyol di depan pelabuhan dengan tipuan akan diberangkatkan keluar Andalusia dengan kapal-kapal yang disediakan oleh Ratu Isabella. Musim Andalusia malah dikonsentrasikan dan dengan mudah dibantai habis dalam waktu sangat singkat oleh ratusan pasukan salib yang mengelilingi dari segala penjuru. Dengan suatu teriakan dari pemimpinnya, ribuan tentara salib segera membantai umat Islam Spanyol tanpa rasa belas kasihan. Mereka kebanyakan terdiri atas para perempuan dengan anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Jerit tangis dan takbir membahana. Seluruh muslim Spanyol di pelabuhan itu habis dibunuh dengan kejam. Darah menggenang di mana-mana. Laut yang biru telah berubah menjadi merah kehitam-hitaman. Bagi umat Kristiani, April Mop merupakan hari kemenangan atas dibunuhnya ribuan umat Islam Spanyol oleh tentara salib lewat cara-cara penipuan. Sebab itulah mereka merayakan April Mop dengan cara melegalkan penipuan dan kebohongan walau dibungkus dengan dalih sekedar hiburan atau keisengan belaka. Itukah akhir dari kejayaan Islam di Andalusia, sebuah peradaban Islam yang dimulai dari perjuangan Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi dan berakhir pada 1487 Masehi. Selama 7 abad lebih, peradaban ini telah menyumbangkan kepada dunia kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta aspek-aspek keislaman. Andalusia kala itu boleh dikatakan sebagai pusat kebudayaan Islam dan ilmu pengetahuan yang tiada tandingannya setelah Konstantinopel dan Baghdad. Balasan Barat terhadap Muslim Andalusia. Namun ada sebuah kisah yang sangat memilukan. Pada 2 Januari 1492, Kardinal de Vidar memasang salib di atas Istana Hamra, istana kerajaan Nasiriyah di Spanyol. Tujuannya sebagai bentuk proklamasi atas berakhirnya pemerintahan Islam di Spanyol. Kaum muslimin dilarang menganut Islam dan dipaksa untuk murtad. Begitu juga mereka tidak boleh menggunakan bahasa Arab. Siapa yang menentang perintah itu akan dibakar hidup-hidup setelah disiksa dengan berbagai cara. Gereja di masa pemerintahan monarki Raja Ferdinand dan Isabella membuat Dewan Mahkamah Luar Biasa atau yang dikenal dengan Lembaga Inkuisi, sebuah lembaga peradilan yang bertugas untuk menghabisi siapa saja orang-orang di luar Katolik. Lembaga ini kemudian bermetamorfosa menjadi Opus Dei. 4 abad setelah jatuhnya Islam di Spanyol, Napoleon Bonaparte pada 1808 mengeluarkan instruksi
untuk menghapuskan Dewan Mahkamah Luar Biasa tersebut. Dan disinilah kisah ini berawal. Ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya At-Ta'assub wa Tasamuh. Tentara Prancis menemukan tempat sidang Dewan Mahkamah Luar Biasa itu di sebuah ruang rahasia di dalam gereja. Di sana ada alat-alat penyiksaan seperti alat pematah tulang dan alat pengoyak badan. Alat ini untuk membelah tubuh manusia. Ditemukan pula satu peti sebesar kepala manusia. Disitulah diletakkan kepala orang yang hendak disiksa. Satu lagi alat penyiksaan ialah satu kotak yang dipasang mata pisau yang tajam. Mereka dicampakkan orang-orang muda ke dalam kotak ini. Bila dihempaskan pintu maka terkoyaklah badan yang disiksa tersebut. Di samping itu ada mata kail yang menusuk lidah dan tersentak keluar, dan ada pula yang disangkutkan ke payudara wanita, lalu ditarik dengan kuat sehingga payudara tersebut terkoyak dan putus karena tajamnya benda tersebut. Nasib wanita dalam siksaan ini sama saja dengan nasib laki-laki. Mereka ditelanjangi dan tak terhindar dari siksaan. Inilah jawaban untuk kita, mengapa saat ini kita tidak menemukan bekas-bekas peradaban Islam yang masih hidup di Spanyol, seolah-olah tersapu bersih, sebersih-bersihnya. Inilah balasan Barat terhadap Muslim. Ditambah lagi tanpa syariat, tidak hanya Andalusia, bahkan seluruh dunia Islam mengalami Andalusia jilid 2 dengan genosida kafir penjajah kaum Muslim Gaza, Muslim Uighur, Muslim India, Muslim Rohingya, Muslim Bosnia, dan lain-lain sebagainya. Maka untuk itu, yuk kita semua janganlah mengikuti Abdul Mob tersebut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.